itu dulu, Pak. Ambil buang dulu. Pemirsa, tim SAR Biren melakukan evakuasi warga terjebak di atas pohon yang merendam desa mereka dengan ketinggian air hingga 2 meter. Bang, jangan kali, Bang. Inilah detik-detik penyelamatan dan evakuasi warga yang terjebak banjir di Kabupaten Biren, Provinsi Aceh oleh tim Basarnas. Lompat. Oke, Bang. Oke. Evakuasi yang dilakukan Basarnas dengan perahu karet tersebut merupakan hari ketiga yang dilakukan sejak banjir besar melanda kawasan Biren dan sekitarnya. Jangan. Selama 3 hari beroperasi, Basarnas berhasil mengevakuasi warga terjebak di Kabupaten Biren berjumlah 900 kepala keluarga dan 99 jiwa. Dari Banda Aceh, Syukri Ainus melaporkan. Petugas berhasil mengevakuasi 17 dari 23 korban hilang akibat banjir bandang di Aceh Tenggara, Aceh. Dari 17 korban yang ditemukan, 10 orang ditemukan dalam kondisi selamat, sementara 7 orang lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tenggara. 17 korban hilang dari total 23 korban berhasil ditemukan, di mana 10 orang ditemukan dalam kondisi selamat, sementara 7 orang lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sulitnya medan dan akses jalan akibat terputus diterjang banjir membuat proses evakuasi korban mengalami kendala. Sejumlah alat berat pun dikerahkan dalam proses evakuasi. Kemarin juga kita fokus evakuasi yang korban yang terdampak, yang butuh dievakuasi, yang selamat kita evakuasi. Kemudian menggunakan drone thermal, bila mana itu manusia jenazah bisa terdeteksi dengan thermal itu. Kemudian kita gunakan dengan penyisiran di pinggiran sungai. Itu upaya yang kita lakukan. Hingga Jumat malam, 6 orang lain yang dilaporkan hilang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh tak hanya merusak fasilitas umum, tetapi juga menghancurkan ratusan rumah di Desa Pantai Gelima, Kecamatan Meredu, Kabupaten PD Jaya. Lumpur setinggi 3 meter juga menimbun kendaraan warga. Beginilah kondisi banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh memporak-porandakan ratusan rumah warga. Ratusan kendaraan roda 4 dan roda 2 tertimbun lumpur bekas material banjir bandang di jalan serta di depan rumah warga. Sebagian rumah warga rusak parah akibat dihantam kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang. Mirisnya lagi, di lokasi saat ini tidak ada air bersih dan obat-obatan untuk warga. Sebagian anak-anak dilaporkan mulai diserang penyakit demam karena sempat terjebak banjir beberapa hari di atap rumah. Sementara itu, seorang santri di Kabupaten PD Jaya Aceh ditemukan tewas usai terseret arus banjir pada Kamis kemarin. Santri Dayah Mudi Mesra Samalanga atas nama Muhammad Rais berusia 19 tahun ini ditemukan pada Jumat pagi usai pencarian panjang selama hampir 20 jam. Ia bersama 4 santri lainnya terseret arus banjir pada Kamis kemarin. Tragedi memilukan ini bermula ketika 5 santri berupaya melintasi kawasan rel kereta api yang terendam banjir tidak jauh dari kantor Polsek Jangkabuya, Kabupaten PD Jaya. Kuatnya arus banjir menyeret mereka. 2 santri berhasil diselamatkan rekan-rekannya, sementara Rais terseret lebih jauh.
Hingga akhirnya pada Jumat pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, jasad korban ditemukan sekitar 50 meter dari titik awal ia terseret. Pemirsa, hingga Jumat malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sebanyak 174 jiwa. Alhamdulillah. 174 orang meninggal dunia, 79 orang hilang, dan 12 lainnya luka-luka akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Bencana ini turut merusak infrastruktur di sejumlah wilayah terdampak dan membuat gangguan sistem jaringan telekomunikasi yang memicu keterlambatan pendataan. Untuk mengatasinya, BNPB memasang perangkat Starlink di sejumlah titik guna menjaga kelancaran komunikasi darurat. Sementara itu, bagi para pengungsi, BNPB bersama pemerintah daerah telah menyalurkan sejumlah logistik bantuan dari Presiden Prabowo ke sejumlah titik lokasi terdampak, baik melalui darat, udara, untuk mencapai lokasi terisolasi. Pemirsa, korban banjir bandang dan longsor Sibolga dan Tapanuli Tengah berjalan kaki puluhan kilometer untuk mendapat keluar dari wilayah terisolasi akibat bencana banjir dan longsor. Personel TNI Polri pun harus membuat jembatan darurat agar para pengungsi dapat melintasi arus deras sungai yang membuat warga terisolasi. Satu persatu korban banjir bandang yang terisolir di Desa Aek, Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menyeberangi sungai deras dengan menggunakan jembatan darurat yang dibangun personil TNI Polri. Personil TNI Polri berinisiatif mengerahkan alat berat untuk membangun jembatan darurat menggunakan batang kayu. Sebelum menyeberangi sungai, para korban banjir bandang dan longsor ini harus berjalan kaki puluhan kilometer untuk sampai ke lokasi bibir sungai lantaran akses jalan utama yang rusak dan terputus akibat banjir dan longsor. Longsor memang terjadi di mana-mana. Kita cari akses jalan ya, dan jalan potong-potong di mana-mana tidak memang. Berarti ini Bapak jalan kaki dari Sibolga sampai sini? Betul, tepat sekali. Berapa hari, Pak? Kita Mulai semalam. baru satu hari satu malam. Hingga saat ini, pihak Puskesmas Batang Toru telah menerima sedikitnya 30 orang korban meninggal dunia dan 166 korban luka. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, Ainus melaporkan. Udah 2 hari tidak ketemu. Sebentar dulu, telepon semua nggak ada, listrik mati. Mudah-mudahan sehat ya. Pak, mereka di mana sekarang ini Pak? Aduh, saya mau pengen tahu aja Pak. Nanti ke pengungsian aja nanti ditanya di. Pak Bupati, tolong kami dulu di sini Pak Bupati. Kami udah di tengah hutan ini, kiri kanan udah longsor Pak Bupati. Gak lagi jalan keluar Bupati. Kiri kanan udah longsor ini. Nggak bisa kami keluar Pak Bupati. Ada sekitar 50 orang kami ini Bupati. Sekitar 50 orang kami sini Bupati. Di tengah hutan Bupati. Lagi jalan keluar. Tolong kasih bantuan dulu Bupati. Kayak mana bisa kami keluar di sini? Kiri kanan udah. Alhamdulillah, selamat. Alhamdulillah, nyampe sekarang. Alhamdulillah.
Pemirsa, Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri yang sempat hilang akibat bencana banjir dan longsor ditemukan selamat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan Wali Kota Sibolga terjebak longsoran dan harus berjalan kaki selama 4 hari. Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Panari dinyatakan selamat usai hilang kontak terjebak banjir dan longsor pada Selasa kemarin. Berdasarkan pernyataan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Ahmad Syukri terjebak di longsoran dan banjir di antara Jalur Sibolga dan Tarutung dan harus jalan kaki selama 4 hari. Sementara komunikasi di Sibolga lumpuh akibat longsor. Saat ini kondisi Ahmad Syukri dalam keadaan sehat dan membutuhkan istirahat setelah berjalan selama 4 hari. Kalau dari saya ya, kebetulan tadi sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, ya kan masih muda beliaunya. Jadi kelihatannya capek tapi mukanya segar gitu. Jadi menyampaikan, ya udah Pak Wali besok aja kita ketemu. Sekarang Bapak istirahat dulu. Beliau ngomong, saya jalan kaki Pak 4 hari gitu ya. Karena kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dengan Tarutung. Rencana kami ketemu untuk melihat Sibolga ya. Kan berita awal tuh Sibolga yang parah. Ternyata setelah kita sampai di sini, Sibolga justru tidak terlalu parah. Justru yang parah Tapanolitannya. Ya. Syukri semula berada di Medan sebelum bencana besar melanda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Usai mendapat laporan soal kondisi cuaca ekstrim, Syukri langsung bergegas kembali ke daerahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga korban longsor Tapanuli Utara, Sumatera Utara 5 hari mengungsi di sebuah gereja. Sementara 14 orang warga masih dalam pencarian petugas gabungan. Sudah 5 hari warga desa Sibalanga mengungsi di Dusun Sibalanga Jae, Desa Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pemerintah memberikan tempat posko dan dapur umum di 2 titik, yakni di Gereja HKBP Sibalanga Parsikaman dan di kantor desa. Ratusan warga korban longsor di Adian Koting masih berkumpul di dalam Gereja HKBP Sibalanga Parsikaman. Donasi pun terus berdatangan, di antaranya pakaian, selimut, hingga obat-obatan. Sementara itu, warga masih menanti kabar dari pencarian anggota keluarganya yang hilang karena terjangan longsor. Kini personel TNI Polri serta pemerintah masih melakukan pencarian kepada para korban. Dari 21 orang yang tertimpa longsor, 7 orang sudah ditemukan, sementara 14 orang masih dilakukan pencarian oleh personel TNI, Polri, dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Total ada 9 unit rumah yang tertimpa longsor, sedangkan jumlah keseluruhan rumah di Desa Sibalanga sebanyak 113 unit rumah, mulai dari rusak berat sampai rusak ringan. Akibat longsor di Dusun Sibalanga Pahae, Desa Sibalanga, sudah 4 hari listrik dan jaringan sinyal komunikasi terputus. Ya, untuk mengetahui informasi terkini dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews, ada Indra Mulia Siagian yang ada di Puskesmas Batang Toru. Selamat siang Indra, bagaimana situasi terkini di sana saat ini Indra? Ya, perlu dapat kami sampaikan ya, saat ini petugas TNI Polri beserta dibantu dengan alat berat masih berusaha mengevakuasi material banjir bandang di areal badan jalan, di mana hal ini dilakukan petugas guna dapat
memberikan akses masuk bagi para relawan untuk memberikan bantuan evakuasi kepada para korban serta memberikan bantuan kepada para korban. Perlu dapat kami sampaikan juga, sampai saat ini banyak para korban yang berada di posko pengungsian tengah menderita penyakit, diserang penyakit, mulai dari gatal-gatal, diare hingga batuk. Begitu, Mbak. Ya, Indra, kalau di Tapanuli Selatan ini total jumlah korban meninggal berapa orang dan berapa korban lagi yang diduga masih hilang dan masih dilakukan pencarian di sana? Baik, dapat kami sampaikan juga korban yang meninggal dunia yang berhasil ditemukan oleh petugas itu berjumlah 32 orang. Sedangkan korban yang luka-luka itu mencapai 186. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya para korban lagi, di mana sampai saat ini masih banyak pihak keluarga yang mengaku kerabatnya hilang kontak pasca terjadi bencana longsor dan banjir bandang kemarin. Baik, Indra, lalu bagaimana dengan kondisi banjir yang menerjang sejumlah wilayah di sana? Apakah ketinggian air masih tinggi di beberapa permukiman atau sudah mulai surut, Indra? Baik, bisa kita sampaikan bahwa ketinggian air saat ini sudah mulai turun ya, lantaran di sini intensitas curah hujan sudah mulai berkurang, di mana matahari sudah mulai dapat bersinar di Tapanuli Selatan, Pak. Baik, lalu dengan jalannya proses evakuasi saat ini apa saja hambatan yang dialami oleh petugas di sana dan apakah jumlah petugas maupun peralatan evakuasi cukup memadai untuk melakukan proses pencarian korban hilang? Ya, bisa dibilang kalau apanya itu alat berat kita kurang masih ya. Kalau tadi kita sempat berbincang-bincang dengan beberapa petugas, ya mereka butuh alat-alat berat karena ketinggian material lumpur itu dan mencapai paha, Mbak, sekitar 1 meter lebih. Di samping itu adanya bongkahan-bongkahan kayu menutupi pemukiman warga, Mbak. Baik, terima kasih Indra Siagian langsung dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga keselamatan. Pemirsa, di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, momen mengharukan terekam. Seorang pria berjalan kaki selama 2 hari menembus area longsor demi mencari keberadaan anak dan istrinya. Udah 2 hari tidak ketemu. Seorang pria bermarga Hutauruk berjalan kaki puluhan kilometer untuk mencari keberadaan anak dan istrinya di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Momen ini diketahui dari video yang diunggah Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah, di media sosialnya. Masinton pun berjanji akan membantu Hutauruk untuk berkoordinasi mencari keluarganya yang hilang. Diketahui Kecamatan Tuka merupakan salah satu lokasi banjir terparah di Tapanuli Tengah. Akibatnya banyak warga yang terpisah dari keluarga mereka. Pemirsa, rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terendam banjir. Banjir akibat meluapnya Sungai Babura yang ada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution di Jalan Sudirman, Kota Medan, Sumatera Utara ikut terendam banjir. Luapan air Sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara menggenangi pekarangan hingga masuk ke sejumlah ruangan di rumah dinas. Bahkan sejumlah kendaraan yang terparkir di halaman juga terendam banjir. Banjir dipicu karena tingginya curah hujan yang mengguyur Kota Medan selama sepekan. Pasca banjir yang melanda rumah dinas Gubernur Sumatera Utara ini, sejumlah petugas membersihkan pos penjagaan. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai kondisi drainase atau penanganan banjir di area tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan.
2 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka akibat longsor di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban meninggal dunia telah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Ayo, Allah. Ayo, ummah habis. Pantang. Sekitar jam 5 pagi, longsor terjadi di daerah Kasang Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Akibat longsor tersebut, 2 orang meninggal dunia, 5 luka-luka. Sementara korban meninggal dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan hari ini. Menurut keluarga, 2 dari 3 rumah yang terkena longsor sudah dikosongkan. Jadi jam 5 tadi subuh, jadilah longsor besar gitu. Jadi korban jiwa ada satu pesawat itu terdiri dari ibu, yang satu ada. Saat ini alat berat melakukan pembersihan material longsor di rumah warga. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan yang terus mengguyur Solok, Sumatera Barat masih mengancam warga. Debit air sungai yang kencang membuat sejumlah rumah hanyut tertelan. Alhamdulillah, selamat. Alhamdulillah nyampe sekarang, alhamdulillah. Bagaikan bertaruh nyawa, seorang pria menyeberangi sungai dengan arus deras di Solok, Sumatera Barat. Hujan terus-menerus sejak 26 November membuat sungai di Solok meluap. Bahkan derasnya arus banjir membuat sejumlah rumah hanyut ditelan air. Tak hanya rumah, jembatan penyeberangan pun terputus akibat tidak kuat menahan arus sungai. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap waspada, kesiapsiagaan, dan segera melapor jika memerlukan bantuan atau evakuasi. Petugas menyampaikan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih terjadi dan memicu banjir di berbagai titik wilayah di Solok. BPBD Solok mencatat data sementara banjir membuat 598 keluarga terdampak atau 3.362 jiwa. Data kerusakan fasilitas umum dan infrastruktur masih dikumpulkan tim lapangan. Di hari kedua pencarian korban banjir bandang di Padang Panjang, tim SAR gabungan menemukan 11 jenazah di sepanjang aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dengan ditemukannya 11 jenazah hari ini, maka total korban yang sudah ditemukan menjadi 19 orang. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 11 jenazah diduga korban banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat yang terjadi 2 hari lalu. Jenazah korban ditemukan di sepanjang aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang, jenazah dibawa terlebih dahulu ke Puskesmas Kayu Tanam Padang Pariaman. Menurut Kepala Puskesmas Kayu Tanam, jenazah yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki dewasa dan perempuan dewasa dan anak-anak. Menemukan dalam 2 hari ini dari tanggal 27 sampai tanggal 28 sekarang ini sudah 18 orang. Hari pertama itu 7 orang, di mana yang 7 itu adalah 3 laki-laki dewasa, 1 anak laki-laki, kemudian yang 3 lagi adalah perempuan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendoakan korban bencana banjir di sejumlah titik di Indonesia agar duka dan penderitaan yang dialami akibat bencana tersebut diringankan. Doa ini dipanjatkan Prabowo di hadapan para guru dalam Hari Guru Nasional 2025. Yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan
duka dan penderitaan mereka. Pemerintah cepat, kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara, tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga